Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Reva Ragam Santika, dalam tutorial algoritma dan struktur data 1. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pointer. Dalam pembelajaran kali ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep pointer dan implementasi pointer dalam bahasa pemrograman. Yang akan dibahas dalam modul kali ini adalah kita akan membahas 6 poin. Operator pointer, operator aritmatika, pointer perbandingan, konstanta string dan pointer, array pointer, dan pointer dalam pointer. Berikut ini adalah referensi yang bisa kalian gunakan untuk belajar pointer. Dan mari kita mulai untuk belajar pointer. Pointer adalah variabel yang berisi alamat memori dari suatu lokasi memori. Dengan kata lain, pointer berisi alamat dari variabel yang mempunyai nilai tertentu. Bentuk umum dari pernyataan variabel pointer atau bentuk umum dari deklarasi pointer adalah tipe, bintang, nama variabel. Tipe di sini adalah tipe dasar pointer, sama dengan kalian membuat tipe data untuk sebuah variabel. Nama variabel ini adalah nama variabel pointer. Yang membedakan antara nama variabel dengan variabel yang lainnya itu adalah adanya operator bintang di sini. Operator bintang di sini disebutnya sebagai operator memori. Fungsinya adalah untuk mengembalikan nilai variabel pada alamat yang telah ditentukan oleh operannya. Operator pointer terdiri dari dua bagian. Ada operator difference dan operator reference. Operator difference fungsinya adalah menunjukkan alamat atau disebutnya sebagai address of. Dengan menggunakan operator difference ini, maka variabel akan menghasilkan alamat dari memori. Dan alamat yang dihasilkan adalah alamat dengan menggunakan bilangan heksadesimal. Sudah tahu kan bilangan heksadesimal itu apa? Jika belum tahu, coba kalian lihat buku PTI kalian atau Pengantar Teknologi Informasi. Pada saat pendeklarasian variabel, user tidak diharuskan menentukan lokasi yang sesungguhnya pada memori. Hal ini akan dilakukan secara otomatis oleh compiler dan operating system pada saat runtime. Jadi, alamat dari memori bukan user yang menentukan, tapi compiler dan operating system pada saat runtime. Sebagai contoh di sini, saya punya sebuah variabel A45. Nilai dari A adalah 45. Kemudian saya ingin menunjukkan alamat dari 45. Dari variabel A yang nilainya adalah 45. Maka, untuk mencetak alamat dari sebuah variabel A, maka saya menggunakan perintah printf %x untuk bilangan heksadesimal difference A. Maka nanti akan tampil nilainya adalah 62FE4C. Ini adalah alamat yang ditunjukkan oleh compiler secara otomatis. Operator reference adalah operator yang biasanya disebut sebagai value pointed by atau operator yang menunjukkan nilai dari sebuah variabel pointer. Nah, sebagai contoh di sini saya punya sebuah variabel namanya adalah A45. Kemudian saya punya sebuah variabel P dengan tipenya adalah pointer to integer. Kemudian di sini ada perintah P sama dengan alamat dari A. Ini berarti pointer P menunjukkan alamat dari si variabel A. Nah, variabel A sebagai contoh sudah ditentukan oleh compiler dan juga oleh sistem operasi. Maka jika saya ingin menampilkan nilai dari si variabel A, maka saya cukup menulisnya dengan printf %i bintang P. Kenapa bintang P? Karena saya ingin menampilkan nilai
dari variabel A yang ditunjukkan oleh variabel pointer. Sebagai contoh berikut ini, saya sudah punya sebuah program sederhana di mana saya punya variabel A sama dengan 45. Kemudian saya punya variabel P, saya beri bintang P. Kemudian saya menunjukkan bahwa saya punya variabel P yang merupakan isi dari alamat A. Kemudian saya ingin mencetak isi dari nilai variabel A. Karena isi dari variabel A sudah ditampung oleh variabel P dan variabel P itu adalah pointer, maka saya mencetaknya adalah dengan bintang P. Kenapa bintang P? Karena saya ingin menghasilkan nilai dari variabel A. Jika saya hanya menuliskan P saja, maka ditampilkan adalah alamat. Karena ingat, P sama dengan alamat dari A. Maka yang ditampilkan adalah alamat dari variabel A. Karena saya ingin menampilkan nilai yang ada dalam variabel A, maka saya menggunakan operan bintang P. Maka akan tampil nilainya adalah 45. Diilustrasikan seperti ini. Saya tadinya kan punya nilai variabel A, misalkan sebagai contoh nilainya adalah 25. Kemudian variabel P yang merupakan pointer nilainya adalah 21E0. Oke. Variabel A ditunjuk oleh pointer P. Maka bisa dikatakan adalah bahwa isi dari variabel P itu adalah alamat dari variabel A. Maka pada saat saya ingin memanggil nilai dari variabel A, maka yang harus saya panggil adalah isi dari nilai variabel P dengan menggunakan tanda bintang. Kalau saya hanya memanggil P saja, maka yang saya panggil adalah alamatnya. Oke, bukan nilai 25. Untuk bisa menampilkan nilai angka 25, maka saya harus menggunakan tanda bintang P. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalkan, tadi seperti saya bilang bahwa kalau misalkan kita ingin menampilkan isi dari variabel yang sudah ditunjuk oleh pointer, maka saya harus menggunakan tanda bintang. Tapi jika saya hanya ingin menampilkan alamat, maka saya tidak perlu menggunakan tanda bintang. Maka saya cukup memanggil isi dari si variabel P-nya saja. Oke, maka yang di bawah ini adalah alamat dari si variabel A yang ditunjukkan oleh variabel pointernya adalah P. Oke. Bagaimana jika kita ingin mencetak isi pointer P sebagai alamat variabel A dalam bentuk desimal? Oke, maka kalian cukup menggantinya dengan %i. Oke, maka alamat dari variabel P yang merupakan alamat yang menunjuk dari variabel A, maka akan menampilkan nilainya adalah dalam bentuk bilangan desimal, seperti yang ada di bawah ini. Oke, kembali lagi. Kita lanjut lagi untuk pointer menunjuk alamat elemen array satu dimensi. Pointer menunjuk alamat elemen array. Secara internal, array juga menyatakan alamat, yaitu pengenal array sama dengan alamat pada elemen pertama pada array, yaitu adalah indeks ke-0. Sebagai contoh di sini, saya sudah punya sebuah array A5, sudah saya deklarasikan nilainya. Kemudian saya punya variabel pointer P sama dengan A. Ini berarti saya
sudah punya sebuah variabel P yang diberikan nilainya adalah A ini menunjuk ke array dengan indeks ke-0, yaitu adalah 25. Maka pada saat melakukan proses pencetakan printf bintang P, maka yang tercetak adalah array pada indeks ke-0, yaitu adalah 25. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa ditulisnya P sama dengan A, bukan P dan A atau P ampersand A. Oke, ini karena P sama dengan A bukan P ampersand A. Karena dalam bahasa C, bila menyebut nama array satu dimensi, berarti menyebut atau menunjuk elemen pertama dalam contoh di atas adalah A0. Sehingga P sama dengan A dapat ditulis dengan P sama dengan ampersand A0. Dan kalau kalian ingin menunjuk langsung ke variabel array pada indeks ketiga, maka dia akan ditulis dengan P sama dengan ampersand A3 atau P sama dengan A plus 3. Bagaimana jika ingin menggerakkan pointer yang menunjukkan array? Nilai sebuah pointer dapat dikenai operasi aritmatik seperti ditambah atau dikurangi. Seperti contoh di sini, integer A5, saya sudah punya nilainya, sudah deklarasikan di awal. Kemudian integer pointer P sama dengan A, berarti P akan menunjuk array pada indeks ke-0, yaitu adalah 25. Pada saat proses pencetakan, maka yang tercetak adalah array pada indeks ke-0, yaitu adalah 25. Kemudian ada perintah P++, ini berarti, masih ingatkan dengan P++ berarti P sama dengan P plus 1. Berarti dia akan terjadi perpindahan indeks. Yang tadinya di indeks 0, oke, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti dia akan berpindah ke indeks yang ke-1. Jadi pada saat ada proses pemanggilan atau pencetakan untuk nilai dari P berikutnya, isi dari nilai P berikutnya, maka yang tercetak adalah elemen dengan array indeks pertama, yaitu adalah 12. Bagaimana memajukan atau memundurkan pointer? Sebagai contoh sudah diilustrasikan sebagai berikut bahwa pointernya sudah menunjuk ke array indeks kedua, yaitu adalah 17. Kemudian ada perintah cetak P, bintang P, seperti ini, maka yang dicetak adalah array pada indeks keduanya, yaitu adalah 17. Kemudian, bagaimana jika ada perintah bintang P++? Ini berarti ada dua instruksi yang digabung jadi satu. Oke, berarti di sini kalian yang pertama untuk melihat model seperti ini, kalian lihat dulu. Oke, posisi terdekat dari si P. Oke, operator yang terdekat dengan P, yang terdekat itu adalah bintang. Ini berarti bintang P, berarti kita mencetak dulu isi pada array, pada indeks yang ditunjuk, yaitu adalah 17. Kemudian P++ berarti kita berpindah indeks. Oke, berpindah indeks dari indeks kedua ke indeks yang berikutnya. Berarti indeks yang pertama adalah 2. Kemudian berarti 2 tambah 1 berarti 3. Tapi karena proses pencetakannya ini adalah di awal, sebelum proses perpindahan indeks, maka yang dicetak adalah array dengan indeks yang kedua, yaitu adalah 17. Dia sudah berpindah ke indeks yang ketiga, tapi karena bintang P-nya ini dicetaknya sebelum perpindahan indeks, maka dicetak adalah indeks dengan nilai dengan indeks yang kedua. Oke. Berikutnya adalah bintang plus P. Oke, bintang plus P. Sekarang kita lihat operator apa yang terdekat dengan P, yaitu adalah plus, kemudian baru bintang. Berarti kita kalau seperti ini, berarti kita berpindah dulu indeks, kemudian baru mencetak isinya. Berarti di sini pada indeks yang kita mulai dari awal, berarti indeksnya tadi kan di indeks kedua, ya kan? Nilainya adalah 17. Kemudian dia berpindah indeks dari indeks kedua ke indeks yang berikutnya, karena ditambahkan dengan 1, berarti adalah di indeks yang ketiga. Kemudian baru dia melakukan proses pencetakan. Isi dari indeks ketiga berapa? Isi dari indeks ketiga adalah 10. Oke. Berikutnya adalah bintang P plus. Sekarang kita lihat operator yang terdekat dengan P. Itu adalah
bintang. Berarti kita mencetak dulu isi dari variabel indeks yang kedua. Ini kan dimulai dari awal ya, dari balik lagi ke indeks sesuai dengan soal. Di indeks yang kedua, berarti adalah 17. Nah, karena ada plus-plus di depannya, ini berarti kita bukan berpindah indeks, tapi kita menambahkan isi dari indeks yang kedua. Berapa isi dari indeks kedua? 17 plus 1. Berarti berapa nilainya? 18. Karena plusnya ada di depan, maka dia langsung mengupdate nilainya dari 17 menjadi 18. Oke. Nah, berikutnya adalah plus plus, bintang P, plus plus. Oke. Nah, berarti kondisinya di sini adalah ada 3 instruksi di bawah digabung menjadi 1. Oke, berarti kondisinya di sini adalah bintang P. Sekarang tadi kan indeksnya masih di indeks kedua ya. Mulai dari awal soal lagi. Bintangnya pada indeks kedua. Oke, berarti nilainya adalah 17. Kemudian ada plus plus, berarti 17 plus 1. Berarti nilainya adalah 18. Kemudian setelah itu ada plus plus di belakangnya. Ada plus plus di belakangnya. Berarti kita melakukan perpindahan indeks ke indeks yang berikutnya. Tapi karena plus ini posisinya adalah setelah proses pencetakan, oke, maka yang tercetak adalah tetap nilainya adalah 18, bukan 10. Karena plusnya ada di belakang. Ingat, kalau plus-plus di belakang berarti kita sudah melakukan proses penambahan, tapi di update-nya adalah nanti setelah ada proses pemanggilan variabel yang telah dilakukan proses incrementalnya atau penambahan satunya. Oke, demikianlah untuk video tutorial pertama kali ini. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komen di e-learning kalian atau di YouTube kalian, di YouTube video ini. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.